namanya di sini di model ini nanti adik-adik akan coba saya perkenalkan dengan yang namanya database MySQL. Yang pertama, yang paling sederhana, database asumsinya database itu adalah rumah. Ya, saya asumsikan ini rumah. Ya, rumah. Nanti di dalam database itu ada namanya tabel. Nah, tabel itu kalau dalam rumah itu berarti dia sama dengan kamar, deh. Ya, sebenarnya apa sih tabel itu? Tabel itu ya bagian dari database, gampangannya begitu. Kemudian nanti ada namanya field. Field, ya, field itu sama dengan barang. Asumsinya begini. Ya, mohon maaf tulisannya jelek ya. Jadi begini, nanti kita untuk bisa membuat aplikasi itu kita harus membuat tabel dan kita harus membuat yang namanya field. Jadi kita harus punya kamar dan kita harus punya barang. Asumsinya demikian. Nah, nanti cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya cukup sederhana sebenarnya. Nah, adik-adik nanti di sini di database MySQL ini nanti bisa membuat nama database-nya terlebih dahulu. Nah, biar nanti tidak biar nanti tidak bingung. Biasanya kalau saya awali dengan DB underscore. Ya, DB itu maksudnya database, underscore itu pemisah. Karena di sini tidak boleh ada spasi, adik-adik ya. Database misalnya post, gini aja. Nah, baru kita buat, tinggal diklik create. Maka di sini nanti akan terbuat namanya database post atau point of sale. Kemudian saya akan membuat tabel yang pertama, namanya di sini misalnya tabel itu misalnya di sini ada tabel pembelian. Nah, nanti di dalam pembelian itu ada field-nya apa saja. Misalnya sementara nanti ada 4 lah di sini yang saya siapkan. Saya klik go, ya. Nanti di sini adik-adik akan terbuat seperti ini. Nanti nggak perlu khawatir, minggu depan akan saya ulangi. Nah, di sini saya buat ID. ID itu adalah intinya saya ingin membuat urutan dari produk, ya. Urutan dari produk. Jadi nanti ada produk ke-1, produk kedua, produk ketiga, produk keempat, dan seterusnya. Ini apakah wajib ada, Pak? Sebenarnya tidak. Tetapi kalau saya lebih senang ada, saya kasih field untuk urut. Jadi nanti tahu dia produk keberapa. Ya. ID, misalnya di sini ID pembelian. Pembelian. Nah, di sini saya kasih, ini adalah tipe datanya. INT itu maksudnya integer, berarti datanya berupa angka. Nah, nanti ada yang paling umum, nanti ada cuma saya kasih tahu sedikit aja ya biar nggak bingung ya. Nanti yang paling sering kita pakai ada integer itu untuk format angka. Jadi yang kita simpan hanya bisa format angka. Kemudian ada variabel karakter itu formatnya adalah teks. Jadi dia bisa angka bisa huruf. Ya kemudian ada date itu formatnya tanggal. Jadi kalau kalian pengen menyimpan tanggal transaksi nanti pakai format date. Oke. Nah, bedanya apa? Ada sedikit saya jelaskan. Kalau di komputer, nanti ada angka 0 yang dituliskan di paling depan. Jadi misalnya kalian punya nomor telepon 085 bla bla bla. 0 di paling depan itu dianggap karakter oleh komputer. Makanya kalau sampai pengen menyimpan nomor telepon yang depannya ada 0-nya, maka nanti tidak boleh pakai integer. Harus pakai varchar. Tetapi kalau 0 itu posisinya tidak di paling depan, itu dia termasuk integer. Sampai sini ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Oke. apakah hanya 0 saja atau angka Hanya lainnya 0 juga saja. sama, Pak? Hanya 0 saja. Itu pun hanya 0 saja, itu pun jika 0 ada di posisi paling depan. Ya. Kalau misalnya nomor telepon kalian 085 50, nah 0 ini sudah beda lagi. 0 kalau tidak di paling depan, dia termasuk angka. Tapi kalau 0 di paling depan, dia termasuk karakter. Paham ya? Nanti kalau nggak percaya, kalau pada saat sampai tipenya di sini integer, kalian ketik nomor telepon 085 bla bla bla, nanti 0 yang di depan itu tidak akan tersimpan, adik-adik sekalian.
Nah, tapi ini penjelasan dulu, ini penjelasan singkat aja dulu ya. Nanti teknisnya tetap akan saya pandu. Jadi di sini nanti panjang yang bisa disimpan itu sampai 11 digit. Nah, di sini saya mencoba untuk apa namanya integer untuk ID pembelian ini saya buat dia nanti primary, maksudnya nomor urutnya tidak boleh sama. Nanti adik-adik nggak perlu khawatir ya. Ini nanti tetap akan saya ulangi biar adik-adik nanti nggak bingung ya. Jadi tipenya primary, kemudian dia auto increment. Auto increment itu dia nanti tanpa kita isi sudah bisa ngisi sendiri yang sifatnya urut ya. Jadi biasanya primary auto increment ini hanya berlaku untuk ID unique. ID unique itu adalah data yang tersimpan tidak boleh isinya sama. Nah, nanti detailnya saya jelaskan lagi pada saat di implementasi minggu depan. Kemudian di sini nanti misalnya ada kode barang, ya. Misalnya ada kode barang. Di pembelian itu butuh data apa? Sebenarnya kalau kalian pengen lebih detail, itu tidak bisa ada tabelnya cuma 3. Kalau kalian nanti pengen si pembeli itu punya riwayat, misalnya yang beli siapa, berarti paling tidak harus ada 4 tabel. Satunya tabel customer atau pembeli misalnya. Nanti bahkan kalau pengen detail lagi, ada tabel namanya supplier. Jadi suppliernya itu siapa. Jadi kita pisah-pisahkan, nggak kita campur. Ya. Di sini misalnya kode barang, saya singkat KD. Kode barang itu karena nanti khawatirnya bisa bersifat huruf dan angka, maka di sini saya buat variabel karakter, panjangnya mungkin saya buat 12. Jadi kode barangnya tidak boleh lebih dari 12 karakter. Kemudian di sini nanti ada namanya, ya, saya tulis secara detail aja biar adik nggak bingung. Di sini nanti ada namanya nama barang. Ingat di sini juga tidak boleh ada spasi, makanya kita mesti pakai underscore. Nama barang juga demikian. Karena nama barang bisa panjang, nah di sini mungkin saya tuliskan 50 panjangnya. Kemudian di sini misalnya ada tanggal pembelian. Nah, tanggal pembelian di sini saya buat tipenya tanggal. Ya. Nah, kalau tanggal tidak perlu dikasih panjangnya berapa. Mungkin nanti di sini juga perlu ditambahkan jumlah. Nah, tapi kita simpan dulu. Sorry, kita cek. Incorrect, prefix use path and string use long. Oke, kita cek dulu. Di sini kita cek mana yang bermasalah. Ya, kita lihat dulu. Sebentar, ini tadi ada yang panjangnya. Ini varchar 12. Sebentar. Incorrect prefix use in a string. They use long longer to string does not support unique. Nah, ini kita cek dulu. Jika ada seperti itu, berarti ada yang tidak sesuai, ya. Tidak sesuai di mana? Coba kita cek dulu. Ini tadi permasalahannya tidak boleh ada ID unik, ID yang mungkin sama. Nah, kita cek mungkin permasalahannya di ID pembelian. Makanya kita cek dulu, ya. Ini panjangnya 11. Kemudian ini 12 untuk kode barang. Ini nama barang 50. Ya. Ini harusnya sudah bisa. Sebentar. Coba kalau ini saya hilangkan. Tetap tidak bisa. Sebentar, ini kalau saya save. Nah, berarti bisa ya ini. Nah, berarti sebentar. Ini tadi di sini ada yang tidak mau ya di ID pembelian. Ini saya ganti dari sini. Coba auto increment. Bentar. Coba saya buat auto increment. Nah, ini sudah bisa. Jadi perlakuannya seperti ini. Jadi nanti kita kunci. Nah, ada deh saya jelaskan dulu biar nanti nggak bingung ya. Ini satu tabel aja dulu. Jadi jika nanti kita ngisi barang, ngisi data, kita akan uji dulu sudah berhasil apa belum. Coba kita klik insert ya. Nah, ID seperti saya bilang tidak perlu kita isi manual, nanti dia harusnya bisa ngisi otomatis.
Misalnya kode barangnya, misalnya di sini kira-kira kita tokonya apa ya? Studi kasusnya kira-kira tokonya apa? Biar nanti nama barangnya kita sesuaikan. Apa kira-kira? Toko anu aja ya, toko-toko standar aja ya. Misalnya di sini kode barangnya SM SM01 misalnya. Kalau bisa nggak usah ada tanda baca, biar nanti pencariannya cepat. Nama barang misalnya sampo, misalnya sampo, mereknya apa misalnya? Sampo, merek, apa ya kira-kira? Apa Mas kira-kira atau Mbak? Nama samponya apa mereknya? Lifebuoy, Pak. Sampo Lifebuoy, misalnya gini ya. Tanggal pembeliannya kapan? Misalnya hari ini. Nah, jadi begini, sudah kita simpan aja dulu. Nah, tanpa kita isi ID pembelian, nanti harusnya sudah ada datanya. Karena tadi kita setnya auto increment. Nah, jadi ini sudah ada otomatis angka 1, karena dia akan urut adik-adik ya. Nah, tapi di sini, kalau untuk pembelian ada yang kurang, yaitu jumlah. Berarti kita harus edit dulu, diklik struktur ini, ya. Nanti kita coba tambahkan setelah tanggal pembelian ini, kita klik. Di sini kita isikan jumlah. Nah, di sini karena jumlah itu isinya angka, pakai integer, kemudian mungkin panjangnya cukup 8 lah, karena kan 8 karakter itu sudah panjang, 11 lah. Oke, simpan. Nah, coba kita isikan lagi. Ya, di sini misalnya jumlahnya ini adalah, kita harus tahu jumlahnya berapa yang kita beli, misalnya 100. Nah, tetapi adik-adik di sini juga perlu, sebenarnya selain jumlah di sini juga butuh harga biasanya. Nah, berarti nanti kita balik lagi ke si struktur lagi. Nah, kita tambahkan di sini itu harga. Bahkan kalau aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar siap digunakan lebih detail lagi, karena kadang ada supplier. Jadi nanti belinya dari mana bisa kita record ya. Harga di sini saya tulis 12 misalnya. Jadi nanti kita bisa di sini misalnya harga yang saya maksud di sini mungkin adalah harga per item. Nanti kalau untuk jumlahnya bisa kita atur. Jumlah per item misalnya 10.000. Ya. Oke ya. Ini berarti kita tampil. Jadi saya beri penjelasan untuk yang ini. Tadi kan kita buat yang namanya tabel, kita namanya di DB Post. Ini adalah database. Sedangkan pembelian ini adalah tabel. Sedangkan ini ID pembelian, kode barang, nama barang, tanggal pembelian, jumlah, harga, itu adalah field. Ya. Field itu apa? Field itu adalah bagian, apa istilahnya? Field itu bagian dari tabel yang tugasnya untuk menyimpan data per kebutuhannya itu. Jadi kalau misalnya ID pembelian, dia menyimpan angka nanti yang di dalamnya adalah ID pembelian. Kode barang berarti isinya ya kode barang. Seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan adik-adik sekalian. Belum ada? Masih bingung? Wajar, karena masih pertama. Ya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan saya ulangi lagi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, nanti saya tunjukkan. Jadi kita tidak perlu, adik-adik tidak perlu membuat program, tidak perlu belajar coding yang ribet-ribet. Kalian nanti sudah bisa membuat aplikasi, ya, apa namanya, dengan memanfaatkan tools namanya PHP Maker. Jadi saya kemarin sudah coba share ke teman-teman yang mengajar mata kuliah PHP. Jadi kalau adik-adik sekalian kita paksakan untuk belajar bahasa pemrograman itu cukup berat, ya, karena memang kalian bukan dari latar belakang IT. Makanya saya coba adik-adik cukup diajarkan dasar dari bahasa pemrograman, kemudian langsung kita arahkan ke aplikasi. Nanti sedikit, kenapa kok itu perlu ada dasarnya? Iya, karena kalian harus tahu PHP itu apa. Seperti itu. Nah, sampai di sini sebenarnya untuk membuat database-nya cukup sudah selesai. Kita akan mencoba memanfaatkan tools atau memanfaatkan software yang namanya PHP Maker. Coba adik-adik, kalau yang mendownload langsung dari softwarenya PHP Maker, jadi sedikit saya kasih tahu ya.
PHP Maker itu sebenarnya maksudnya begini, kalau kalian download dari situs aslinya itu trial. Nanti kalau adik-adik pengen yang istilahnya tidak trial, silahkan download sendiri di internet, ya. Kata kuncinya adalah PHP Maker full atau PHP Maker full crack. Jadi cara ngakreknya silahkan dipelajari sendiri. Saya nggak mau ngajari sampai yang ngakrek ya, itu nanti khawatir saya tidak anu ya. Jadi nanti adik-adik, nah, ini nanti adalah software atau tools yang kita pakai untuk bisa mengintegrasikan database yang sudah kita buat tadi dengan aplikasinya. Soalnya apa? Membuat aplikasi web itu sebenarnya banyak yang harus dikerjakan. Ya, kalau tidak dari latar belakang yang maksudnya pernah belajar IT, saya tidak bilang harus dari jurusan IT, tapi kalau tidak pernah belajar bahasa pemrograman cukup susah. Kalau kecuali dia punya dasar. Nah, di sini saya coba akan koneksikan antara apa namanya, sebentar ini tadi. Oke, ini nanti saya coba akan koneksikan dengan database yang sudah kita buat tadi. Ya, di sini namanya localhost, username-nya punya saya adalah root, password-nya MySQL. Nanti kalau punya adik-adik, ya, kalau punya adik-adik sekalian, nah, sebentar ini, kalau kita pakai yang ini, berarti saya ini passwordnya juga kosong. Kemudian database-nya kita klik di sini. Nah, sebentar. Database-nya namanya tadi db_host. Ya, kita coba cek dulu. Coba saya konekkan, berhasil atau tidak. Ya. Nah, sebentar. Coba kalau ini soalnya tutup dulu. Sepertinya karena softwarenya yang saya gunakan ini agak setengah ngekrek, mungkin apa namanya dia minta diinstal ulang dulu. Nanti adik-adik untuk masalah krek-krekan saya jangan tanya saya ya. Saya nggak mau saya ngajarin masalah krek. Tapi karena ini demi pembelajaran, ya kalian nanti boleh ngekrek sendiri. Kalian boleh pakai yang trial. Paham ya maksud saya ya, adik-adik sekalian ya? Halo? Paham, Pak. Jadi iya, Pak. untuk masalah ngekreknya saya jujur nggak mau ngajari. Tapi silahkan sampai cari sendiri di YouTube banyak caranya. Bentar. Karena di sini, bentar. Saya coba. Bentar, saya cek dulu. Ya. Nanti kalau sudah berhasil, sebenarnya nanti di sini itu akan keluar langsung database-nya apa tadi. Kalau sudah database-nya apa, itu cukup mudah sebenarnya untuk melanjutkan. Sebentar, karena ini misalnya database-nya open saya ini coba. Ini baru nyoba dulu. Mau ya, ini kalau tidak mau berarti harus saya install ulang dulu. Nanti kalau berhasil pada waktu diklik connect, itu di sini nanti akan langsung muncul di database-nya ya. Mungkin nanti saya coba akan install ulang dulu, minggu depan langsung kita praktekkan bareng-bareng ya. Soalnya apa? Nanti kalau sudah connect, di sini akan muncul database-nya yang kita gunakan tadi. Karena yang saya pakai ini mungkin juga tidak berbayar ya, jadi mungkin minta diinstal ulang dulu. Mungkin silakan sambil menginstal PHP Maker, saya coba tak install ulang dulu ya, semoga nanti berhasil. Kalau misalnya saya harus putus koneksi internet, nanti mungkin saya akan coba join lagi. Karena pada saat install aplikasi-aplikasi seperti ini, sedikit trik dari saya, kalau kalian pengen nge-crack jangan connect internet dulu ya. Karena biasanya nanti kalau kebaca dari pengelola PHP Maker-nya dia kalian tidak diizinkan kalau posisi koneksi internet. Jadi internet harus diputus dulu pada saat instalasi melakukan crack-crackannya itu. Mungkin ada pertanyaan dari sini sambil mungkin nanti kita teruskan.
Silakan. Saya ingin bertanya yang tadi, Pak. Yang pada saat pembuatan itu kan ada apa namanya? Ada yang dibuat angka, terus ada yang dibuat teks, ada yang apa? Tadi itu kalau nolnya di